selamat siang. Kami dari kelompok 5 LKMPD akan mewawancarai kakak tingkat dari angkatan 2015. Perkenalkan, nama saya Freddy Muhammad Albastomi. Perkenalkan, nama saya Nurul Anggita. Saya sama Alfarisi. Saya Iksanuddin Nursi. Dan kakak tingkat yang akan kami wawancarai adalah Kak Rangga, angkatan 2015. Jadi untuk pertama kami ingin lebih kenal lagi kepada kakak. Kakak bisakah menjelaskan mengenai ya sedikitlah profil diri kakak, mengenai organisasi yang pernah kakak ikuti dan lain sebagainya. Mungkin perkenalan dulu kali ya enaknya ya. Ya. Nama aku Rangga Widiarso Prakoso lengkapnya, biasa dipanggil Rangga. Sastra Inggris Sastra Inggris angkatan 15. Pernah ikut organisasi apa aja? Pertama itu organisasi GBA, kita Bahana Arisatya. Itu adalah paduan suara mahasiswa Fakultas Budaya. Terus juga habis itu ikut paduan suara mahasiswa yang universitas. Terus di semester 4 kalau nggak salah ya, semester 4 itu ikut himpunan ESA. Oh iya. Himpunan Sastra Inggris. Habis itu udah sih yang official itu. Oh iya, sebelumnya kalau di ETSA kakak itu menjabat di bagian mananya? Dulu itu namanya TID. TID itu Talent, Interest and Development. Sekarang berubah jadi TRD. Oh, jadi di TRD itu kakak kerja sebagai apa gitu? Apa yang kakak koordinir? Dulu aku tuh jabatannya jadi staf ahli. Oh, staf ahli. Iya. Kebetulan dapat tugasnya itu mengkoordinir soal jurnal. Oh, jurnal. Jadi kayak jurnal buat jurusan sastra Inggris. Oh iya. Iya kak, ini saya mau tanya, apa yang memotivasi kakak untuk bergabung di organisasi-organisasi yang pernah kakak ikuti? Motivasinya ya? Iya. Itu simple sih. Jadi kenapa sih pengen ikut macam-macam organisasi di kampus itu karena emang buat tingkatin lesnya. Terus juga menurut aku di jenjang kuliah ini kan itu kayak jenjang terakhir ya buat kita belajar macam-macam gitu. Jadi ya kenapa nggak dicoba? Ini lah skill sih buat nanti bekal setelah kuliah. Kemudian dari motivasi kakak itu ada hubungannya kan dengan cita-cita kakak selanjutnya? Entah bagaimanapun, entah apapun cita-citanya pasti akan berhubungan. Oh iya. Walaupun kecil, walaupun besar, tapi pasti ada pengaruhnya gitu. Kayak misalnya kita di organisasi kita belajar kayak memanage suatu hal. Masih entar itu bakal kepake buat di lingkungan kita. Kak, saya mau nanya, apa sih kendala-kendala yang kakak hadapi dalam berorganisasi itu sendiri? Kendalanya pasti ya karena memang kita dituntut buat bisa mengatur waktu sebaik mungkin ya kendalanya pun di situ. Kendalanya itu mengatur waktu, kendalanya itu ketika banyak pihak yang membutuhkan kita di waktu yang berbarengan. Itu benar-benar harus diseleksi banget mana sih yang kira-kira paling butuh keberadaan kita gitu. Itu paling susah. Terus apa lagi ya? Ini sih kalau dari pribadi kali ya itu menghilangkan sifat apa ya, males, mager. Itu kan kadang kalau kita udah ngelakuin banyak hal gitu kan kayak kita butuh waktu nih buat diri kita sendiri, kita butuh waktu buat istirahat gitu. Nah kadang di situ kita nggak bisa egois gitu, capek mau istirahat gitu, karena bisa di luar sana banyak teman-teman yang membutuhkan kehadiran kita gitu. Di situ kendalanya di situ sih, mager. Saya mau tanya, apa sih manfaat nyata yang kakak peroleh dalam berorganisasi? Manfaat nyata tuh berarti yang kayak gimana? Manfaat yang telah didapatkan dari berorganisasi itu sendiri. Oh, yang paling terasa sih ya. Jadi kenal banyak orang, kenal banyak teman, kenal banyak tipe-tipe orang, terus jadi kayak apa ya, jadi tahu gitu kalau kita ketemu orang seperti ini kita harus menyikapi seperti apa. Itu yang paling kerasa sih, yang kerasa.
akses. Banyak akses. Lanjut nih Kak, aku mau nanya. Oh, jadi kan seperti yang kakak katakan tadi, kakak udah ikut ke EXA juga, terus paduan suara juga udah di fakultas juga, di UNIF juga. Nah, dari organisasi yang kakak ikuti itu kakak udah dapat berapa prestasi gitu? Bisa kakak sharing ke kita? Kalau prestasi dalam bentuk konkret gitu ya, kayak Iya. dapat juara gitu Iya, gitu. iya. Itu di paduan suara sih, dapat lumayan. Yang paling bagus ya, dulu aku ikut lomba paduan suara yang mewakili universitas itu di Malang, dan tuh alhamdulillah dapat juara 1 sih itu kan, juara 1 lomba itu gitu, juara umum. Oh, iya. Nah itu. Terus tadi apa lagi? Kalau kan setelah sekian banyak organisasi yang kakak ikuti itu kan ada nggak sih kayak titik poin di mana kakak benar-benar merasa jenuh gitu sama organisasi, tapi kayak mau nggak mau ya gue harus move on harus maju terus gitu. Ada nggak? Oh ya, pasti ada ya, karena terutama kalau aku di paduan suara kan kalau ketika kita ada lomba itu lombanya latihannya tuh tiap hari. Jadi itu sangat rawan buat aku terutama sebagai anggota tuh merasa bosen gitu, kok gini-gini aja gitu. Cuman balik lagi ke tadi sih yang tips-tips aku itu tadi, itu ikhlas sih pokoknya. Jadi ya ikhlas, ya dijalin aja gitu. Jadi nggak perlu nuntut buat macem-macem. Toh aku seneng berorganisasi, seneng nyanyi juga. Jadi ketika dijalin tuh ya alhamdulillah buat rasa bosan tuh jadi jarang gitu, karena dinikmatin gitu prosesnya. Kalau cara khusus tersendiri yang kakak lakuin untuk bisa ngehilangin rasa jenuh itu ada nggak? Cara yang benar-benar kakak sendiri yang lakuin gitu, kayak spesial banget caranya gitu? Dibuat cara khusus gimana ya? Ada 2 sih. Iya. Biar nggak bosen tuh biasanya habis latihan makan sama temen-temen. Oh iya. Terus kayak sharing cerita tuh pasti ada aja yang yang bikin kayak pengen latihan terus gitu. Jadi pengen sama temen-temen gitu. Iya. Terus kalau misalnya cara itu biasanya udah ngerasa kayak kurang, cara kedua tuh nyempetin waktu buat diri sendiri. Oh iya. Kasih me time, kasih kita waktu buat ngelakuin hal-hal yang kita emang pengen gitu. Jadi buat diri kita sendiri. Jadi buat besok-besoknya udah bisa ngejalanin aktivitas tadi. Terima kasih ya. Apa sih pesan kakak untuk angkatan 2018 untuk bisa semangat dalam berorganisasi? Apa ya? Intinya sih tetap ikhlas, tetap open minded, tetap selalu berpikiran terbuka, dan selalu ingat kalau hidup itu cuma sekali ya. Jadi kayak hidup cuma sekali, ini jenjang belajar kalian yang terakhir, jadi lakuin semaksimal mungkin supaya kalian gak menyesal di masa depan. Oke guys, kita telah melakukan wawancara dengan kakak tingkat angkatan 2015 yaitu Kak Rangga. Sampai jumpa di lain kesempatan. FIB, salam budaya. Bersama